Sholat tanpa khusyuk ibarat tubuh tanpa roh, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Dalam satu hadis diterangkan, sholat seorang hamba tidaklah mempunyai nilai baginya kecuali yang dipahami. Bagi yang tidak mampu menghadirkan khusyuk dalam kesemua pekerjaan sholatnya, Imam Al-Ghazali menyarankan kepada orang tersebut untuk berusaha menghadirkan khusyuk sekalipun dalam waktu yang sangat sebentar, agar sholatnya tetap mempunyai nilai. Dan yang lebih utama, khusyuk tersebut dihadirkan ketika melaksanakan takbiratul ihram. Akan tetapi, sholat model seperti ini sudah berada dalam titik yang sangat mengkhawatirkan, ibarat tubuh yang hampir ditinggalkan oleh rohnya. Jika sholat dikerjakan dengan tidak khusyuk sama sekali, maka mengerjakan sholat hanyalah sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan tidak ada nilai yang diperoleh dari sholat itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tetapi yang dihasilkan hanyalah kepayahan saja. Redaksi yang digunakan oleh para ulama dalam mengartikan khusyuk berbeda-beda, tetapi dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa khusyuk adalah hadirnya hati di dalam sholat, kosong dari kesibukan dunia, merendahkan diri, dan merasa hina di hadapan Zat Pencipta, sehingga dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan sholat. Khusyuk adalah pekerjaan hati yang terpancar pada anggota zahir, yaitu pandangan menjadi tertunduk dan badan diam tidak bergerak. Nabi Muhammad SAW bersabda, balasan yang cocok bagi orang yang berwudu dengan baik, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan anggota zahirnya, adalah wajib atasnya masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat yang dijelaskan dalam hadis Nabi tersebut adalah sholat yang dilaksanakan dengan menghadapkan jiwa dan raganya. Bukan hanya hati yang dihadapkan kepada Allah, tetapi anggota badan juga harus tenang dan tidak bergerak. Cara-cara agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Pertama, haruslah mempunyai keinginan dan cita-cita yang kuat untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Alur pikiran seseorang ikut pada himmahnya. Maka ketika ia berkeinginan untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka mau tidak mau hatinya akan tergerak untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kedua, hati harus hadir di dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan cara mengosongkan hati dari selain sholat, sehingga orang yang sholat tahu kepada gerakan yang sedang ia kerjakan dan paham terhadap bacaan yang diucapkan. Ketiga, memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Yang dimaksud di sini bukan ingat kepada lafadznya saja tanpa memikirkan maknanya, karena terkadang seseorang tahu kepada apa yang dibaca, tetapi ia tidak paham kepada maknanya. Seseorang yang tidak mengetahui arti dari zikir-zikir di dalam sholat, maka ia tidak akan dapat memahami kandungannya. Maka sangat penting mempelajari dan menghafalkan arti dari zikir-zikir tersebut. Pemahaman terhadap arti bacaan sholat seperti Al-Fatihah, tasbih, dan lainnya menentukan tingkat kekhusyuan seseorang. Semakin mendalam pemahamannya kepada makna bacaan sholat, maka semakin tinggi tingkat kekhusyuannya. Keempat, memunculkan rasa takzim atau mengagungkan dan tunduk di hadapan Allah. Rasa takzim ini dapat muncul bila orang yang sholat mengingat akan kebesaran dan keagungan Allah dan sadar atas kerendahan dirinya bahwa ia hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Dari keduanya akan muncul khusyuk dan tenang dalam melaksanakan sholat. Kelima, haibah atau merasa segan kepada Allah. Haibah bisa muncul dari perasaan takut yang disertai dengan takzim. Orang yang tidak takut tidak disebut takzim. Demikian juga tidak disebut takzim takut yang tidak disertai dengan mengagungkan, seperti takut kepada ular, macan, perampok, dan lain sebagainya.
Dengan mengingat bahwa Allah adalah zat yang telah memberi kehidupan dengan segala ketentuan-ketentuannya, zat yang memberikan kenikmatan dan yang menghilangkannya, zat yang memberikan adab dan yang mencabutnya, akan memunculkan rasa segan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mengharap pahala kepada Allah dari solat yang dikerjakan, sebagaimana mengharap dijauhkan dari siksa Allah bila meninggalkan. Ketujuh, merasa malu kepada Allah karena telah banyak berbuat keteledoran atas perintah dan larangan-larangannya. Malu karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Allah, tetapi Allah tetap sabar untuk tidak memberikan hukuman. Sebab-sebab yang menjadikan tidak khusyuk dan cara untuk menghilangkannya. Sebab-sebab tidak khusyuk di dalam solat adalah terlepasnya rasa malu, mengharap dan takdim kepada Allah. Sedangkan penyebab semuanya adalah pikiran yang bercabang-cabang, hati tidak bermunajat kepada Allah dan lalai dalam pelaksanaan solatnya. Cara mengobatinya adalah dengan memutus semua sebab-sebab di atas. Sedangkan sebab-sebabnya ada kalanya berupa sebab dari luar dan ada kalanya dari dalam. Sebab dari luar berasal dari sesuatu yang tampak pada pandangan mata dan menarik pada pendengaran telinga, kemudian mengganggu pikiran dan menjalar pada lainnya. Cara menghilangkan penyebab pertama ini adalah dengan memejamkan mata atau sholat di tempat yang gelap, menghadap satir seperti tembok sehingga pandangan menjadi terbatas, tidak melaksanakan sholat di jalan raya, membuang sesuatu yang ada di sekitar yang dapat mengganggu konsentrasi di dalam sholat, tidak sholat di tempat yang ada lukisannya, tidak menggunakan sajadah yang bergambar. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi pernah mengerjakan sholat di dalam selimut yang bersulam. Nabi melihat sekilas pada sulaman tersebut. Selesai melaksanakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian dan bawalah selimut ini kepada Abi Jahm," yaitu yang telah memberikan hadiah kepada Nabi, selimut itu kepada Nabi. "Dan bawalah kepada saya selimut ambijaniyah atau selimut kasar dan polos tidak bersulam. Sesungguhnya selimut yang bersulam tersebut telah melalaikan saya dari sholat." Hadis riwayat Bukhari. Sebab yang kedua atau yang timbul dari dalam adalah lebih sulit menghilangkannya, karena orang yang pikirannya bercabang-cabang tidak mungkin dapat berfokus pada satu perkara, bahkan akan terbang jauh dengan membawa pikiran yang bermacam-macam. Cara menghilangkan sebab kedua ini tidaklah cukup dengan hanya memejamkan mata, tetapi harus ada usaha kuat untuk menghilangkannya, yaitu dengan memaksakan diri memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Sesuatu yang dapat membantu menghilangkan sebab-sebab ini adalah dengan mempersiapkan diri sebelum takbiratul ihram, dengan menghadirkan urusan akhirat di dalam hatinya dan membuang urusan dunia dari pikirannya, serta sadar bahwa sholat adalah tempat bermunajat kepada Allah.